Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 yaitu tentang audit atas fungsi pengadaan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Nurlaila Fajriyati, saya sendiri sebagai pemateri, yang kedua Emi Susanti sebagai moderator, yang ketiga Rinda Suryani sebagai pembahas diskusi, yang keempat Riza Julia Pratiwi juga sebagai pembahas diskusi, dan yang kelima Indah Lestari sebagai notulen. Fungsi pengadaan merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Ekonomisasi dalam perolehan input merupakan bagian dari strategi keunggulan bersaing perusahaan. Kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses pengadaan. Input yang diperoleh dengan pengorbanan terkecil didukung dengan metode produksi atau operasi yang efisien, memungkinkan harga pokok produksi atas pengolahan input tersebut menjadi lebih kecil dari pesaing. 3 tahapan penting dalam proses pengadaan meliputi yang pertama, perencanaan pengadaan, yang kedua, pelaksanaan pengadaan, dan yang ketiga, tahap penanganan atas barang atau jasa yang diterima. Ketiga tahap ini bisa menjadi sangat rawan dari berbagai penyimpangan. Oleh karena itu, ketiga proses ini harus mendapatkan pengendalian yang memadai. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat audit. Sesuai dengan tujuan pengadaan, yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya, dengan pengorbanan yang minimal atau ekonomis, tujuan audit atas fungsi ini adalah untuk melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai apakah pengadaan tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa perusahaan dengan pengorbanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Secara umum, tujuan dari audit atas fungsi pengadaan ini dapat meliputi yang pertama, untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi, yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan, serta melindungi aset atau dana perusahaan dari pemborosan, kesalahan pengelolaan, penyalahgunaan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan, serta pengungkapan informasi tersebut dalam laporan periodik, termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Dan yang keempat, memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada ruang lingkup audit. Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas keseluruhan fungsi pengadaan, baik organisasinya, pedoman atau peraturan yang menjadi panduan pengadaan, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan penerimaan barang atau jasa. Secara terperinci, ruang lingkup audit fungsi pengadaan meliputi yang pertama, organisasi pengadaan, yang kedua, proses pengadaan yang terdiri atas perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran dan pelaporan. Langkah-langkah audit. Secara umum, proses audit pengadaan barang atau jasa meliputi beberapa langkah. Yang pertama, ada perencanaan audit. Audit atas fungsi pengadaan barang atau jasa harus direncanakan untuk memastikan audit berjalan dengan kualitas tinggi dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan barang atau jasa. Perencanaan audit menyangkut penilaian risiko dan penentuan ruang lingkup audit, penentuan jadwal audit, penentuan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan audit. Dalam membuat rencana detail audit, ketua tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu risiko, tingkat materialitas dan prioritas pada setiap aktivitas audit, area audit yang signifikan. Langkah-langkah yang kedua yaitu pengumpulan dan evaluasi temuan audit, yang ketiga pelaporan, dan yang keempat
tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya ada proses pengadaan barang atau jasa. Di dalam proses pengadaan barang atau jasa ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Rencana pengadaan yang baik harus mencerminkan hubungan yang optimal antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan pengadaan tersebut dan penetapan praktik pengadaan terbaik dalam rencana tersebut untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan pengorbanan yang paling rendah atau ekonomis. Yang kedua ada pelaksanaan pengadaan. Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaan, jenis barang atau jasa yang akan dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Pengendalian dan ketat pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok terpilih dan harga atas barang atau jasa yang dibutuhkan, karena dalam tahap ini banyak kasus yang menyimpang. Yang ketiga ada pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan baik dalam kuantitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu penyerahannya. Dan yang keempat, ada pembayaran dan pelaporan. Pembayaran adalah bagian terakhir dari proses pengadaan. Pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima atas barang atau jasa tersebut telah dinyatakan tidak mengandung masalah dan telah disahkan oleh pihak-pihak berwenang. Pembayaran harus didukung bukti tagihan dan dokumen pendukung yang lengkap dan tagihan telah jatuh tempo. Selanjutnya, kecurangan dalam pengadaan. Untuk mencapai tujuan, berbagai perilaku menyimpang berikut ini mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran. Yang kedua, secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya. Yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator, baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Dan yang keempat, memberikan soghokan. Berbagai godaan, baik yang timbul dari perilaku buruknya maupun yang datang dari pemasok, mendorong pihak pembeli terjebak pada perilaku menyimpang seperti yang pertama, menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tertentu. Yang kedua, membatasi penyebaran informasi berkaitan dengan kesempatan melakukan tender. Yang ketiga, beralih kepada kepentingan yang mendesak untuk melakukan penunjukan terhadap pemasok tertentu tanpa melakukan tender untuk pengadaan yang seharusnya melalui tender. Yang keempat, melanggar kerahasiaan penawaran pemasok. Yang kelima, mendiskualifikasi pemasok potensial melalui prakualifikasi yang tidak benar. Yang keenam, menerima soghokan. Yang ketujuh, gagal dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan standar kinerja pengadaan lainnya. Yang kedelapan, mengalihkan pengiriman barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi. Yang kesembilan, meminta keuntungan pribadi dari pemasok. Yang kesepuluh, memalsukan kualitas atau standar sertifikasi. Dan yang 11, meningkatkan atau menurunkan nilai faktur. Berbagai penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan dapat berupa yang pertama, pengadaan barang fiktif. Yang kedua, harga pengadaan barang di markup. Yang ketiga, pajak atau PNBP sehubungan dengan pengadaan barang tidak dipungut dan atau tidak distorkan. Yang keempat, kuantitas atau volume hasil pengadaan barang dikurangi. Yang kelima, kualitas hasil pengadaan barang direndahkan. Yang keenam, keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang. Yang ketujuh, hasil pengadaan barang tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan. Misalnya berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, kualitas rendah,
atau rusak. Dan yang ke-8, pelanggaran ketentuan atau peraturan pengadaan barang yang berindikasi praktik KKN. Selanjutnya, untuk mencegah adanya kesempatan penyimpangan atau korupsi, dalam pengadaan ini, sistem pengadaan yang dibuat perusahaan harus transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan berikut ini. Yang pertama ada nilai uang, yaitu pengadaan harus mendapatkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dengan harga terendah atau memaksimalkan nilai uang. Yang kedua, kejujuran dan keadilan. Panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengadaan tersebut. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Seluruh proses dalam tahapan-tahapan pengadaan harus dilengkapi dengan catatan-catatan dan dokumentasi yang memadai sebagai bahan pertanggungjawaban. Yang keempat, ada efisiensi. Proses pengadaan harus berjalan secara efisiensi atau optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengadaan. Dan yang kelima, ada kompetensi dan integritas. Petugas pengadaan atau pejabat dan pelaksana harus memiliki kompetensi yang memadai atau ditunjukkan dengan sertifikat yang harus dimiliki dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya ada audit atas organisasi pengadaan. Organisasi pengadaan memegang fungsi perencanaan, pemenuhan kebutuhan barang atau jasa, mengelola proses pengadaannya, menilai ketepatan spesifikasi barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, mengotorisasi pembayarannya, dan mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut kepada organisasi di atasnya. Audit atas organisasi pengadaan melakukan penilaian atas efektivitas organisasi pengadaan dalam melakukan pengadaan barang atau jasa secara efisien. Pada audit ini, auditor menilai ketetapan yang pertama, penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, luas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kompetensi personalia yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa. Dan yang keempat, kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam kerangka tata kelola pengadaan barang atau jasa yang baik. Selanjutnya ada audit atas proses pengadaan. Di dalam proses pengadaan ini ada yang pertama, audit atas perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang atau jasa. Perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Dengan daftar ini, perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi seperti yang pertama, pembelian yang berlebihan, yang kedua, kelebihan atau kekurangan stok, yang ketiga, dana terikat pada barang jasa yang belum dibutuhkan, dan yang keempat, pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Di dalam audit atas perencanaan pengadaan, ada beberapa kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, penggelembungan anggaran, 2. Rencana pengadaan yang diarahkan, 3. Tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang pada awal pelaksanaan anggaran, 4. Pemaketan pekerjaan yang direkayasa, 5. Memecah pengadaan barang menjadi beberapa paket untuk menghindari pelanggan, 6. Memecah pengadaan barang yang menurut sifat pekerjaannya seharusnya merupakan satu kesatuan, yang ketujuh, menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa satuan kerja. Yang kedelapan, menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil menjadi satu paket pekerjaan. 9. Rencana pembelian yang tidak sesuai kebutuhan. 10. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis. 11.
Pemilihan metode penunjukan langsung untuk kontrak yang seharusnya melalui pelanggan umum. Yang ke-12, pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai. Dan yang ke-13, pengalokasian anggaran kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya yang kedua yaitu audit atas pelaksanaan pengadaan. Metode yang secara umum digunakan dalam pengadaan barang atau jasa adalah pembelian langsung, penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Penggunaan metode elektronik procurement atau e-procurement memungkinkan untuk menjadikan proses pengadaan berjalan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat rutin, banyak perusahaan saat ini hanya melakukan transaksi dengan pemasok tertentu dalam pengadaan barang atau jasanya. Dari daftar pemasok terpilih yang dimiliki, perusahaan memperoleh keyakinan bahwa pemasok tersebut mampu memenuhi kebutuhan barang atau jasanya secara tepat baik kuantitas, kualitas, maupun waktu pada harga yang relatif lebih murah dari pemasok lain. Hal ini adalah bagian dari strategi pengadaan yang efisien karena proses pengadaan berjalan lebih singkat dan tidak melibatkan banyak pemasok. Kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan pengadaan yaitu yang pertama, pembentukan panitia pengadaan atau pejabat atau panitia pokja pengadaan atau unit layanan pengadaan. Yang kedua, penyusunan dan pengesahan harga perkiraan sendiri atau HPS. Yang ketiga, penyusunan dan pengesahan dokumen pemilih penyedia barang. Yang keempat, pengumuman pelanggan atau seleksi atau pengadaan. Yang kelima, prakualifikasi atau pasca kualifikasi penyedia barang. Yang keenam, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilih penyedia barang. Yang ketujuh, penjelasan. Yang kedelapan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Yang kesembilan, evaluasi penawaran. 10, pengumuman pemenang. 11, sanggahan peserta lelang. 12, penunjukan pemenang lelang. Dan yang terakhir, ke-13, penandatanganan kontrak. Selanjutnya, yang ketiga, ada audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Kecurangan masih mungkin bisa terjadi setelah kontrak ditandatangani. Maka dari itu, tahap pelaksanaan atau pengiriman harus mendapat perhatian yang serius. Pengendalian yang tidak memadai pada tahap ini dapat berakibat pada yang pertama, kegagalan dalam memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Yang kedua, pengalihan barang untuk dijual kembali. Yang ketiga, adanya praktik pemberian gratifikasi. Yang keempat, pemalsuan kualitas. Dan yang kelima, penyajian faktur yang lebih besar atau lebih kecil. Kemungkinan kecurangan yang terjadi pada tahap inspeksi dan penerimaan barang atau jasa yaitu yang pertama, kuantitas atau volume pekerjaan atau barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak. Yang kedua, kualitas pekerjaan yang diserahkan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis atau kontrak. Yang ketiga, keterlambatan penyerahan barang. Yang keempat, perintah perubahan volume. Yang kelima, kriteria penerimaan barang yang biasa. Yang keenam, jaminan pasca jual yang palsu. Dan yang ketujuh, data lapangan yang dipalsukan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu audit atas pembayaran dan pelaporan. Jika pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan belum selesai, tagihan disampaikan oleh pemasok harus dilengkapi dengan laporan pengembangan proyek yang disetujui petugas verifikasi. Dan kewajiban terakhir dari panitia adalah pembuatan laporan pengadaan yang melaporkan pelaksanaan pengadaan, kemampuan memperoleh barang, dan besarnya dana yang terserap. Penyimpanan yang mungkin terjadi pada tahap pembayaran dan pelaporan yaitu yang pertama, pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik. Yang kedua, pembayaran fiktif. Yang ketiga, kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak atau PNBP. Yang keempat, pelaporan yang tidak dilaksanakan. Yang kelima, pelaporan yang tidak sesuai keadaan. Yang keenam, pelaporan yang tidak lengkap.
Yang ketujuh, pelaporan yang tidak sesuai peraturan. Dan yang kedelapan, tidak dibuat berita acara atau PA pembayaran. Berikut ini adalah contoh gambar tabel audit atas pengadaan. Bisa dilihat dari bukunya masing-masing. Ada program audit organisasi pengadaan, ada program audit atas perencanaan pengadaan, ada program audit atas pelaksanaan pengadaan, ada program audit atas inspeksi dan penerimaannya barang atau jasa, dan ada juga program audit atas pembayaran dan pelaporan pengadaan barang atau jasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.